Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Merakit pesawat terbang adalah proses yang sangat rumit dan penuh detail. Melibatkan berbagai tahapan teknis yang ketat dan kerjasama tim yang erat. Proses ini melibatkan ribuan komponen yang harus disatukan dengan presisi tinggi untuk menciptakan pesawat yang aman, handal, dan efisien. Meski prosesnya sangat sulit, pesawat seperti Boeing 747 dapat diwujudkan, menjadi tonggak sejarah baru dalam sejarah produksi pesawat selama 53 tahun. Boeing 747 sering dianggap sebagai jet jumbo pertama. Pesawat ini memiliki rentang sayap sepanjang 59,44 meter dan panjang 70,41 meter. Model-model terbaru seperti 747-8 mampu mengangkut hingga 467 penumpang dengan jarak hampir 12.874 km. Untuk merakit pesawat sebesar ini, beberapa tim harus bekerja sama sambil tetap menjaga komunikasi yang erat. Setiap komponen, termasuk hidung, sayap, ekor, mesin, dan badan pesawat, diproduksi terpisah di area fasilitas yang berbeda. Kemudian, semua bagian ini digabungkan di lantai pabrik yang luas. Setelah badan pesawat terbentuk, sistem seperti roda pendaratan, hidrolik, dan perpipaan dapat dipasang. Dari sini, semua kebutuhan penumpang seperti kursi dan penyimpanan ditambahkan sesuai dengan skema desain yang dibeli oleh maskapai penerbangan. Sebagai salah satu produsen pesawat terbesar di dunia, Boeing melakukan pengujian ekstensif pada setiap pesawat yang dirakitnya. Pengujian ini termasuk serangkaian manuver di udara, serta berbagai uji coba lepas landas dan mendarat. Tes paling berbahaya dari semua ini adalah uji coba lepas landas ekstrim. Ini dilakukan untuk menilai kemampuan pesawat untuk beroperasi dalam kondisi abnormal seperti altitude yang tinggi, suhu tinggi, dan kepadatan udara yang rendah. Uji coba ini juga melibatkan penggunaan pesawat dalam skenario kelebihan muatan, kurang bertenaga, atau tidak beroperasi dalam kondisi ideal. Salah satu versi dari tes ini dikenal sebagai Velocity Minimal Unstick Test atau uji minimal kecepatan lepas landas. Uji coba ini melibatkan menarik ekor pesawat di landasan untuk menyelidiki kecepatan terendah di mana 747 masih bisa lepas landas. Selama ground effect testing, 747 diberikan tugas untuk melayang di atas landasan untuk melihat bagaimana kedekatan dengan tanah dapat mempengaruhi aerodinamika.
Salah satu uji coba paling ekstrim yang pernah dilakukan Boeing pada 747 adalah rejected takeoff atau penolakan lepas landas. Ini terjadi ketika seorang pilot menekan rem tiba-tiba sebelum pesawat lepas landas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat seberapa cepat pesawat dapat berhenti dengan aman jika harus membatalkan upaya lepas landas. Dalam skenario yang berbahaya, Boeing 747-8 dimuat dengan berat lepas landas maksimum dan dilengkapi dengan rem yang sudah habis 100%. Dalam pengujian ini, jumlah panas yang dihasilkan oleh rem benar-benar sampai menyebabkan roda terbakar. Untungnya, Boeing memasang ban mereka dengan pelampung khusus yang dapat mengepiskan mereka sebelum meledak. Boeing 747 terakhir selesai diuji dan dikirim untuk bergabung dengan armada di Atlas Air. Ini adalah tonggak penting bagi Boeing dan pabrik widebody di Everett, Washington. Selama bertahun-tahun, pesawat ini telah berevolusi menjadi ikon sejati dengan hampir 1.600 pesawat yang diproduksi secara keseluruhan. Namun Boeing 747 tidak hanya merevolusi perjalanan penumpang, tetapi juga mengubah cara pesawat besar diproduksi. Sejak tahun 90-an, perusahaan seperti Boeing telah banyak mengadopsi teknologi robotika dan kecerdasan buatan sebagai bagian dari proses produksi mereka. Mungkin contoh terbaiknya adalah FAUB atau Fuselage Automated Aircraft Builds atau proses perakitan tegak badan pesawat, yang merupakan bagian dari proses perakitan 777 yang terbaru. FAUB melibatkan tim robot yang bekerja berpasangan untuk merakit bagian depan dan belakang pesawat. Pekerjaan mereka termasuk memasang panel bagian langit-langit dan badan pesawat, serta mengencangkan komponen baik di dalam maupun di luar. Robot di pabrik sepenuhnya bergerak dengan beberapa perangkat yang paling menonjol. Mereka bergerak di sekitar kendaraan berpemandu otomatis ini untuk memastikan mereka dapat bekerja pada beberapa pesawat, tidak peduli di mana mereka berada. Di lantai pabrik bagian lain dari proses produksi 777, di mana robotika memainkan peran yang semakin signifikan adalah pengecatan. Sebenarnya, Boeing baru-baru ini mendirikan fasilitas baru di pabrik Everett, Washington, di mana berbagai komponen seperti sayap dapat dicat dengan akurasi maksimal dalam waktu minimal. Tim pengecatan robot dikenal sebagai ASM atau metode semprot otomatis seperti dengan lengan FUB. Robot ASM cukup canggih. Robot dapat secara bersamaan menyemprotkan dua warna cat dengan ketebalan yang berbeda. Menurut eksekutif Boeing, dulunya dibutuhkan 30 hingga 40 pelukis seharian untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama yang bisa dilakukan oleh robot dalam hitungan menit.
Setiap maskapai memiliki gaya merek dan target audiensnya sendiri. Oleh karena itu, perusahaan seperti Airbus dan Boeing harus menyesuaikan pekerjaan cat dan desain interior akhir dari setiap pesawat sesuai dengan spesifikasi dari klien. Pesawat A380 ini sedang diberi furniture untuk Asiana Airlines, sebuah perusahaan Korea yang berbasis di Seoul. Bagian luar pesawat sudah dicat dengan skema warna yang sesuai. Namun sekarang saatnya bagi teknisi Airbus untuk melukis dan merakit interior. Proses ini termasuk memasang storage, memasang kursi, dan menambahkan semua tanda peringatan, stiker, dan tombol kendali dalam bahasa yang sesuai. Baik di kelas pertama atau bisnis, semua kursi, meja lipat, dan sistem komputer harus diuji dengan seksama sebelum pesawat dikirim. Sementara Boeing dan Airbus menguji pesawat mereka secara ekstensif setelah perakitan selesai, mereka juga menguji komponen secara menyeluruh sebelum proses perakitan akhir dimulai. Di sisi lain, Airbus lebih suka menyelidiki daya tahan komponen pesawatnya menggunakan static ground testing atau pengujian tanah statis. Ini melibatkan tahapan untuk memeriksa batasan struktural pesawat dengan menempatkannya di dalam cage bergerak raksasa. Cage ini terdiri dari 2.500 ton baja, dilapisi dengan sensor dan kontrol mekanis. Ini mendorong dan menarik sayap dan bagian badan pesawat untuk menemukan jumlah tekanan absolut yang dapat ditangani setiap komponen. Sistem ini juga memberikan tekanan di dalam badan pesawat menggunakan sistem tabung masif. Dalam banyak kasus, pesawat akan mengalami tekanan yang jauh melebihi apa yang akan mereka hadapi di udara atau bahkan di luar angkasa. Boeing memiliki proses serupa untuk menyelidiki batas struktural pesawat mereka, yakni fatigue testing atau pengujian kelelahan. Proses ini juga menggunakan kurungan baja raksasa, tetapi jauh lebih akurat dan berlangsung jauh lebih lama dari evaluasi Airbus. Dalam kasus ini, 787 akan melalui lebih dari 100.000 penerbangan simulasi. Ini juga dilakukan melalui sistem kontrol dan sensor, tetapi tujuannya bukan untuk melihat seberapa kuat komponen pesawat, tapi sebaliknya, para insinyur ingin melihat seberapa baik pesawat dapat bertahan dari waktu ke waktu. Ini memungkinkan tim untuk mengetahui dengan tepat kapan dalam siklus hidup pesawat itu akan memerlukan perbaikan atau pergantian tertentu. Pengujian kelelahan seperti ini dapat memakan waktu lebih dari 3 tahun. Namun, jangka waktu yang diperpanjang ini tidak sebanding dengan kehidupan pilot awak dan penumpang yang terbang di dalamnya.
Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.